wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, Kelas Ekonomi Syariah 1. Perkenalkan, nama saya Zafira Nabila Salsabil, NIM 205120025. Saya Sarlinda, NIM 205120022. Saya Yohana Dwi Putri Riyadi, NIM 205120035. Saya Algifar, NIM 2051232. Kami dari kelompok 1 dengan materi, definisi, dan ruang lingkup fikih muamalah kontemporer. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Apa sih definisi dari fikih muamalah kontemporer? Definisi ini bermulai dari 3 kosakata, yaitu fikih, muamalah, dan juga kontemporer. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Sedangkan muamalah merupakan semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang untuk saling berhubungan antar sesama manusia. Jadi, dapat dikatakan fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dan kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Lalu, apa itu kontemporer? Sedangkan kontemporer secara bahasa memiliki makna pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, dan pada masa kini, atau yang dapat diartikan sebagai modern maupun kekinian. Jadi, fikih muamalah kontemporer adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan keharta bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern dan sesuai dengan zaman kekinian. Baiklah, selanjutnya ruang lingkup fikih muamalah dipandang dari tuntutan hukumnya yang dibagi kepada 2 bidang, yaitu pertama, muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Al-Quran dan Hadis. Adapun bentuk muamalah ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya seperti talak, idah, rujuk, warisan. Demikian juga dalam hal pengharaman khamar seperti babi, anjing, dan riba, sehingga tidak dibolehkan transaksi pada bentuk ini. Demikian juga dalam tindak kriminal seperti pencurian dan perzinahan. Allah telah menetapkan dengan tegas terhadap beberapa hal di atas, karena persoalan tersebut akan sulit bagi manusia untuk menemukan kebenaran yang hakiki disebabkan adanya dorongan hawa, nafsu, dan bisikan setan. Yang kedua, muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Quran dan Hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil istihad para fuqaha yang mengacu kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syara. Untuk muamalah ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Hal ini bisa kita lihat pada praktik jual beli di swalayan, di mana si pembeli diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan dan membawanya ke kasir untuk menyerahkan harga barang tersebut. Jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya ucapan yang jelas atau ijab dan qabul. Adapun lebih dikhususkan lagi bahwasannya ruang lingkup kajian fikih muamalah kontemporer dapat kita pahami dengan deskripsi sebagai berikut. 1. Persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal zaman klasik. Lingkup ini membahas setiap transaksi yang baru bermunculan pada saat ini. Lingkup ini membahas setiap transaksi yang bermunculan pada saat ini seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, dan asuransi. Salah satu contoh lingkup ini adalah asuransi. Asuransi merupakan pertanggungan pada zaman klasik. Transaksi akad asuransi ini belum ada, walaupun akad ini dikiaskan dengan kisah ikhtiar mengikuti unta sebelum pergi meninggalkannya. Akad ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan dalam syariat Islam selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis syariah. 2.
Transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi atau kebiasaan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih menghadirkan berbagai fasilitas dan dengan berbagai kemudahannya, begitu pula dalam hal bisnis. 3. Transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada zaman klasik. Misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba, jual beli valuta asing, walaupun riba telah berganti nama yang lebih indah dengan sebutan bunga, namun pada hakikatnya substansinya tetaplah sama di mata, di mana ada pihak yang menzalimi atau terzalimi, sehingga hukum bunga sama dengan riba yang telah jelas keharamnya dalam Al-Quran. Asas hukum fikih muamalah. Asas hukum muamalah dalam Islam ini, Jamil menyatakan ada 6 asas. Di samping itu terdapat asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid. Asas yang pertama yaitu asas ilahiyah. Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, asas yang kedua yaitu asas kebebasan atau al-hurriyah. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan sesuatu perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan di sini bersifat tidak mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariah Islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu asas persamaan atau kesetaraan, al-musawah. Maksud dari asas ini yaitu manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas keadilan atau al-adalah. Manusia dalam berinteraksi di bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil atau disebut al-adalah dan berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Kemudian asas yang kelima yaitu asas kerelaan atau al-ridho. Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terpaksa dan terzalimi. Kemudian asas yang terakhir yaitu asas tertulis atau al-kitabah. Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum